Di jantung kota Surakarta, kota yang dikenal dengan budaya dan tradisinya yang agung, lahir seorang anak bangsa yang kelak namanya diukir dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Ia adalah Letnan Kolonel Slamet Riyadi, pahlawan muda yang mewariskan semangat juang dan cinta tanah air tanpa batas. Pada tahun 1927, tepatnya 26 Juli, lahir putra bangsa bernama Slamet Riyadi di Surakarta. Dari keluarga yang menjunjung tinggi nilai kedisiplinan dan nasionalisme, lahirlah seorang bayi yang kelak dikenal dunia karena keberaniannya. Sejak kecil, Slamet Riyadi dikenal cerdas, disiplin, dan berjiwa kepemimpinan. Ia tumbuh di tengah situasi bangsa yang sedang gelisah, di mana rakyat Indonesia mulai bangkit menuntut kebebasan dari penjajahan. Suasana perjuangan, semangat nasionalisme, dan citra para pejuang meresap dalam jiwanya sejak dini. Saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Slamet Riyadi baru berusia 18 tahun. Namun, semangatnya melebihi usianya yang muda. Ia segera bergabung dengan Laskar-Laskar Perjuangan Rakyat Surakarta dan tak lama kemudian menjadi bagian dari Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di masa-masa awal kemerdekaan itu, bangsa Indonesia menghadapi berbagai ancaman. Belanda ingin kembali menguasai tanah air, sementara konflik internal juga bermunculan di mana-mana. Namun, bagi Slamet Riyadi, tiada kata mundur. Ia bertekad mempertahankan kemerdekaan dengan seluruh jiwa dan raganya. Slamet Riyadi dikenal bukan hanya karena keberaniannya di medan perang, tapi juga karena kecerdasannya dalam strategi. Ia pernah memimpin pasukan dalam pertempuran Surakarta tahun 1946, di mana pasukannya berhasil menahan gempuran Belanda dan mempertahankan kota dengan kekuatan yang jauh lebih kecil. Rekan-rekan mengenangnya sebagai pemimpin muda yang rendah hati namun tegas, keras terhadap pelanggaran disiplin namun lembut terhadap rakyat kecil. Ia sering berkata kepada pasukannya, "Perjuangan bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling setia pada tanah airnya." Siap! Kata-kata itu menjadi cambuk semangat bagi para pejuang muda di sekitarnya. Ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua, Slamet Riyadi kembali berada di garis depan. Ia terlibat dalam berbagai operasi militer di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, melawan pasukan yang jauh lebih lengkap persenjataannya. Namun, tekadnya tak pernah goyah. Baginya, merdeka adalah harga mati. Dalam beberapa catatan, keberaniannya di medan perang membuat lawan segan dan kawan hormat. Ia bahkan disebut sebagai salah satu komandan muda terbaik pada masanya. Tahun 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Tapi perjuangan Slamet Riyadi belum selesai. Tugas berikutnya datang dari negara, menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RSM yang mengancam ketuhanan bangsa. Ia dikirim ke Ambon sebagai komandan operasi dengan semangat yang sama seperti saat pertama kali mengangkat senjata. Berkali-kali lolos dari serangan dan letupan senjata musuh. Tak menjamin Slamet Riyadi dapat kebal dari berbagai gempuran senjata musuh. Pada September 1950, dalam sebuah operasi di Ambon, Letkol Slamet Riyadi gugur tertembak peluru musuh.
Meskipun ia terluka parah di bagian perutnya, Slamet Riyadi tetap berjuang dengan sisa tenaganya, berusaha memberikan instruksi agar disampaikan kepada pasukannya yang masih bertempur di Ambon. Ia wafat pada usia hanya 23 tahun, usia di mana sebagian orang baru menempaki mimpi. Tetapi ia telah menorehkan sejarah dan pengorbanan besar bagi tanah air. Kabar gugurnya sang pahlawan muda menggema ke seluruh Nusantara. Tangis dan doa mengiringinya, namun bangsa ini tak pernah benar-benar kehilangan dia. Karena namanya hidup dalam setiap jiwa yang mencintai Indonesia dengan tulus. Alkisah sebelum ia meninggal, Slamet Riyadi menyampaikan cita-citanya di tengah ia menjalankan tugas kepada Kolonel A.E. Kalilarang. Kalau operasi ini selesai, saya membentuk pasukan khusus tangguh pasukan Barit Hijau Belanda seperti yang kita hadapi saat ini. Ide yang sangat bagus, Komandan. Saya siap untuk membantu mewujudkan cita-cita Komandan. Siap. Siap. Kolonel A.E. Kalilarang berusaha untuk mewujudkan cita-cita Slamet Riyadi hingga saat ini. Dikenal dengan nama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, yang dikenal dengan keberanian dan ketangguhannya seperti sosok almarhum Slamet Riyadi. Atas nama dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Letnan Kolonel Slamet Riyadi pada tahun 1973. Kini namanya diabadikan dalam berbagai tempat. Jalan Slamet Riyadi di Surakarta, KRI Slamet Riyadi, dan Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Lembaga pendidikan yang meneruskan nilai-nilai perjuangan, kedisiplinan, dan pengabdian yang ia wariskan. Dari sikapnya kita belajar dengan peran tanpa rasa takut, melainkan untuk terus maju meski rasa takut. Dari kisah perjuangan Letnan Kolonel Slamet Riyadi, kita belajar bahwa menjadi pahlawan tidak harus menggunakan senjata di tangan. Tetapi dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan jiwa yang tertib untuk bangsa. Kita belajar nilai yang paling tinggi dari perjuangannya, rela berkorban dan tanpa pamrih. Slamet Riyadi berjuang bukan untuk kedudukan, bukan untuk penghargaan, Tapi untuk tanah air yang ia cintai, ia memberikan segalanya, bahkan nyawanya, untuk Indonesia merdeka. Dan satu hal yang membekas darinya adalah semangat pantang menyerah. Meski situasi sulit, bahaya selalu mengintai, ia tidak pernah berhenti berjuang. Ia terus melangkah hingga akhir hayatnya, membuktikan bahwa semangat tidak pernah bisa dibunuh. Dari Surakarta untuk Indonesia. Dari Slamet Riyadi untuk generasi penerus bangsa. Semangatmu abadi, namamu tak tergantikan. Engkau bukan hanya pahlawan masa lalu. Engkau adalah inspirasi masa depan. Seberapa jauh dari sini, tembok-tembok ini tak berarti, asal kulihat senyummu hari ini, mendengar keluhmu malam nanti. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati jurang terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama, ramai sepi ini milik bersama. Kita sama-sama takkan kemana, selama kau ada aku tak apa. Apapun yang terjadi tidak apa. Lihat tawa
tangis dan isak mendengar kabar